Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Izin sakit apa? Sakit. Nah, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini ya akan membahas tentang komunikasi organisasi. Ya. Sebelumnya mungkin ada yang tahu ya tentang komunikasi organisasi. Ya. Di mana di sini komunikasi organisasi itu sangat penting dalam kegiatan di setiap kelompok, perusahaan dan yang lainnya. Ya. Kita lihat di sini komunikasi organisasi yang efektif adalah kunci setiap organisasi. Jadi kalau mau berjalan dengan bagus dan ada kemajuan, segala sesuatunya harus dibicarakan secara efektif. Efektif itu adalah tepat guna ya. Kira-kira yang penting disampaikan, yang kurang penting mungkin nggak usah ya itu. Kemudian dalam diskusi ini kita akan menjelajahi pentingnya komunikasi organisasi, memahami komponen-komponen dan mempelajari strategi untuk membangun komunikasi yang efektif. Ya. Apakah komunikasi itu harus efektif? Harus ya. Soalnya kalau tidak efektif itu akan menghambat ya untuk kemajuan organisasi. Berikutnya di sini kita akan bahas tentang apa itu komunikasi organisasi. Ya. Di sini komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan makna antara anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, ya, tujuan bersama. Jadi yang namanya organisasi itu kan terdiri dari beberapa orang, ya, beberapa karyawan. Jadi tujuan bersama, tidak bisa untuk tujuan sendiri atau pribadi, ya. Kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan koordinasi, kolaborasi, dan pemahaman bersama demi keberhasilan organisasi. Jadi kita itu harus kerjasama ya, kolaborasi ya, supaya tujuan perusahaan atau organisasi bisa tercapai. Ya. Sampai di sini ada yang disampaikan tentang definisi dan tujuan. Definisinya proses, tujuannya adalah menciptakan ya keberhasilan organisasi intinya, ya. Udah? Ada yang mau sampaikan? Sampai di sini? Tidak ada. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu mengapa komunikasi organisasi penting? Mengapa? Ya, kira-kira mengapa? Itu teorinya ada 3 di sini. Mengapa? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Ya. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, mengurangi konflik. Nah, jadi kita kalau ada masalah, ada apa-apa harus dibicarakan, dikomunikasikan, disampaikan ya. Itu produktivitas supaya semuanya kerja meningkat, hasil kerja meningkat, itu namanya produktivitas ya. Kemudian membangun kepercayaan. Dengan kita berbicara, dengan berkomunikasi, kita itu bisa membangun kepercayaan ya. Jadi jangan diam saja kalau ada apa-apa ya, harus dibicarakan. Kemudian yang ketiga, pentingnya komunikasi organisasi itu mengurangi konflik, mengurangi masalah. Kalau ada masalah dibicarakan, jangan diam saja. Ya, itu. Berikutnya, komponen komunikasi organisasi. Ada yang namanya pengirim pesan. Pengirim itu orang yang berbicara. Pesan itu informasi yang disampaikan. Ya. Kemudian media, alat yang digunakannya. Ya. Kenapa mesti pakai alat? Barangkali mau berkomunikasi jarak jauh, atau berbicara atau berkomunikasi dengan orang banyak, tidak mungkin bicara tidak kita bisa menggunakan media. Ya. Ada spektrum gitu ya. Kemudian penerima, individu atau kelompok yang menerima dan memahami pesan. Jadi penerima juga harus paham apa yang disampaikan
pengirim pesan, media dan penerima. Yang sampaikan enggak? Pendapat ada? Enggak ada? Nah, terus berikutnya arus komunikasi dalam organisasi. Bagaimana prosesnya, bagaimana jalurnya kalau kita berbicara di dalam organisasi, ya. Di sini ada komunikasi ke atas, ke bawah. Itu kita lihat ya, komunikasi ke bawah. Ya. Komunikasi ke bawah itu adalah komunikasi dari atasan ke bawahan. Ya. Tuh. Kalau komunikasi ke atas, biasanya komunikasi yang disampaikan dari bawah ke atasan, ya. Atau bisa juga dari anak ke orang tua. Itu komunikasi dari bawah, ya. Kemudian berikutnya komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang setara atau sama, ya. Contohnya siswa dengan siswa yang lain itu namanya komunikasi horizontal. Ya. Pimpinan dengan pimpinan itu horizontal. Ya. Ya, sama-sama levelnya beda-beda, ya. Tergantung levelnya kita mau bicara sama siapa. Kalau kalian berbicara dengan orang tua berarti dari atas ke bawah, ya. Kalau dari atas ke bawah berarti namanya komunikasi ke bawah, ya. Dah, pernah enggak komunikasi ke bawah? Pernah enggak berbicara? Pernah ya bicara ke adik beratnya? Nah, bisa, ya. Ke atasan sering, ke orang tua. Teman apa lagi ya? Berikutnya tantangan komunikasi organisasi. Di sini ada beberapa tantangan dalam komunikasi organisasi. Tentang hambatan fisik. Ya. Hambatan fisik itu karena jarak. Ya. Jarak itu berpengaruh. Kalau jaraknya jauh, beda tempat, mau nggak mau kita menggunakan media. Bisa. Kenapa? Kalau tidak pakai media, tidak akan sampai atau tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Makanya menggunakan yang namanya teknologi, ya. Kemudian hambatan semantik, perbedaan pemahaman atas makna kata atau istilah. Jadi kalau berbicara menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, ya. Tuh. Pernah enggak kalian berbicara dengan teman kalau kalian tidak mengerti? Tanya lagi enggak? Kemudian hambatan manusia, perbedaan kepribadian, persepsi dan budaya. Manusia juga beda-beda ya cara pemahamannya, ya. Ada yang dikasih tahu, ada yang berbicara sekali dua kali ngerti, ada juga yang tidak, ya. Namun juga manusia punya kekurangan dan kelebihannya, ya. Terus hambatan struktural, masalah dalam hierarki organisasi dan rantai komando. Struktural biasanya canggung ya kalau kita berbicara dengan atasan. Atau kalian juga kalau mau berbicara lihat status sosial, ya. Saya mau nggak, saya ngomong diterima nggak, ya. Biasanya struktural itu bagaimana jabatan. Kalau dari bawahan mau ngomong ke atasan itu biasanya masa canggung ya biasanya. Itu tantangan dalam komunikasi organisasi. Ada 4: hambatan fisik, hambatan semantik, hambatan manusia, dan hambatan struktural. Efektivitas komunikasi organisasi. Sekarang kita lihat yang namanya efektivitasnya. Dilihat, perhatikan, kita bahas. Efektivitas komunikasi yang pertama tepat waktu. Jadi tujuannya supaya tepat waktu, ya, dan kita berkomunikasi kita bisa tepat waktu. Kemudian transparan, jelas, ya. Kalau kita berbicara
A, B, harus jawabannya A, B. Kalau kita janjian kerja sama A, B, harus A, B, jangan A, B, C, jadinya D, E, F. Ya, gitu. Jadi harus jelas ya, transparan ya, jangan ditutup-tutupi ya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Kalau nggak ada, ya udah ya. Kemudian konsisten. Kita harus konsisten ya dengan apa yang kita bicarakan. Ya. Jangan sampai kita hanya bilang ya awalnya, pas pelaksanaannya tidak. Harus konsisten ya, tetap ya, jangan istilahnya timplan ya, gitu ya, berubah-ubah gitu ya. Kemudian terbuka, kita berbicara berkomunikasi harus terbuka ya, jangan ada yang ditutupi ya. Kalau ada masalahnya bicarakan baik-baik ya. Kemudian berfokus pada tujuan. Kita berbicara itu harus fokus pada tujuannya. Harus fokus pada materi yang dibahas. Jangan sampai kita berbicara yang tidak penting, apalagi tidak ada kaitannya. Ya, itu dari efektivitas komunikasi organisasi. Silakan dipahami, barangkali ada yang sampaikan, bicarakan. Ada? Kalau nggak ada mau dilanjut ya, teruskan ya. Strategi membangun komunikasi organisasi. Strategi itu siasat, cara bagaimana bisa berkomunikasi dengan efektif dalam organisasi. Karena dalam organisasi itu banyak manusia, banyak karyawan, sifat dan karakternya berbeda. Di sini strateginya penjelasan alur komunikasi. Kita harus jelas cara penyampaian komunikasinya. Ya. Kemudian yang kedua, tingkat umpan balik. Ada jawabannya enggak? Orang yang akan bicara bagaimana timbal baliknya, bagaimana pemahamannya. Kemudian yang ketiga, fasilitas komunikasi informal. Kita supaya bisa membangun komunikasi, kita harus punya fasilitas komunikasi informal yang resmi ya. Fasilitasnya mungkin seperti alat komunikasi, teknologi gitu. Yang keempat, gunakan teknologi dengan bijak. Kita menggunakan teknologi harus dengan bijak untuk mencapai strategi membangun komunikasi organisasi. Media sosial banyak ya, komunikasi. Tapi kita harus memilih mana yang baik, mana yang tidak. Ya. Untuk cara memberitahu bisa digunakan fasilitas informal atau juga menggunakan teknologi. Ya. Itu strateginya. Berikutnya sudah selesai. Ya. Itu beberapa materi tentang komunikasi. Ya, diharapkan kalian bisa memahami dan melaksanakannya dengan baik. Ada yang mau sampaikan? Ya, tidak ada? Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.